Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Oke. Oke ya, saya terus senang mendengarnya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan ya kelas hari ini tentang penjualan personal dan promosi penjualan. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Nih, berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, mungkin ada teman-teman yang masih ingat ya, materi kemarin itu kita belajar tentang apa? Tentang iklan dan masyarakat. Ya, benar sekali. Jadi ya, minggu kemarin kita sudah belajar dari dua hal dari bauran promosi, yaitu iklan, betapa pentingnya iklan ya kemarin itu ya, komunikasi dan sebagainya. Dan ada PR ya, terutama PR atau public relation itu untuk menjaga atau memperbaiki image citra perusahaan. Nah, yang hari ini kita akan belajar tentang yang namanya penjualan personal atau personal selling dan promosi penjualan. Sebenarnya ya dua hal ini itu pasti teman-teman semua itu sering dapat lah pada saat misalkan kalian jalan-jalan gitu ke mall atau kemana gitu ya, ke toko gitu, pasti sering melihat misalkan promo gitu ya, atau penjualan personal gitu yang dilakukan oleh para agen-agen penjualan. Gitu. Oke. Oke, kita masuk ke dalam capaian pembelajaran hari ini. Jadi hari ini diharapkan ya kalian semua para mahasiswa pertama yaitu mampu jelas ya memahami peran wiraniaga dalam apa? Dalam menciptakan ya, mendeliverkan nilai perusahaan gitu. Dan apa? Dan jelas membangun hubungan pelanggan. Karena apa? Karena yang namanya tenaga penjualan itu kan berkomunikasi langsung, berinteraksi langsung dengan kalian semua sebagai calon pembeli potensial gitu. Kemudian yang kedua itu adalah mampu mengidentifikasi dan menjelaskan langkah utama manajemen tenaga penjualan. Jadi ini lebih ke pengelolaannya bagaimana gitu. Terutama nih oleh siapa? Oleh top sampai middle management gitu yang mengurusi tentang apa? Tentang tenaga penjualan tadi gitu. Yang ketiga ya mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi kemudian prosesnya itu bagaimana, pelaksanaannya itu bagaimana gitu. Penjualan personal tadi ya. Yang keempat adalah tentang promosi, di mana memang promosi ini hal yang paling menyenangkan ya untuk kita semuanya karena ada macam-macam ya, diskon, bisa nanti cashback atau premi dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya sebelum kita masuk ke inti, kita perlu mengetahui yang namanya topik outline atau garis besar dari yang akan kita bahas hari ini. Pertama itu adalah the nature of personal selling, gitu ya. Nature of personal selling itu maksudnya apa? Itu adalah sifat ya, sifat atau karakteristik yang dinamakan personal selling atau penjualan personal itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah the role of the sales force, jadi kayak perannya gitu. Kemudian yang berikutnya ada managing the sales force, jadi tadi ya mengelola tenaga penjualan. Jadi sales force itu adalah tenaga penjualan. Gitu. Kemudian selanjutnya ini ada personal selling process, yaitu tadi tahapannya. Dan yang terakhir itu adalah sales promotion. Jadi cukup singkat ya, 5, tetapi ini penting sekali bagi perusahaan. Gitu. Karena apa? Karena dinamakan personal selling ini adalah ujung tombak perusahaan. Gitu ya. Keputusan beli dan tidaknya itu kurang lebih besarnya itu ada di cara personal selling membawakan atau mempresentasikan
materinya di depan pelanggan potensial. Oke, kita langsung masuk. Oke. Nah, oke ya, di sini ada personal selling atau penjualan personal gitu. Kalian pernah nggak sih ketemu dengan penjualan personal atau sering nggak sih melihat wiraniaga menurut kalian pada saat kalian berbelanja misalkan atau jalan-jalan? Sering, Bu. Sering ya. Misalkan di mana kalian nemunya? Pas kalian lagi di mana misalkan? Di mana? Kadang lagi di tempat umum, Bu. Ya, misalkan di tempat umum ya, di suatu perbelanjaan gitu, kalian ketemu wiraniaga gitu ya, wiraniaga. Misalkan nih teman-teman yang para cewek-cewek gitu ya, itu mau beli kosmetik gitu ya, mau beli make up gitu. Nah, memang namanya itu beda-beda teman-teman. Kadang-kadang kalau misalkan make up berarti itu dinamakan beauty consultant. Nah, biasanya gitu. Terus kalau misalkan yang cowok-cowok ya, itu mau beli baju di distro misalkan gitu ya. Nah, itu dinamakan biasanya misalkan fashion advisor. Pada intinya sama, itu adalah tenaga penjualan atau penjualan personal. Nah, seperti itu. Ini bisa dibaca sendiri ya definisinya. Yang atas ini adalah definisi dari proses penjualan personal, yang bawah ini adalah definisi dari tenaga penjualan itu. Kemudian yang berikutnya itu kita masuk ke dalam langkah-langkah utama pengelolaan dari manajemen tenaga penjualan, gitu ya. Ya, ini contohnya saja, misalkan ada sebuah perusahaan ini memiliki produk baru, jadi new brand, ya, produk baru, new product gitu. Kemudian produknya ini mau di launching nih. Nah, di launchingnya di beberapa toko. Nah, setiap toko itu memerlukan wiraniaga baru. Nah, kemudian bagaimana? Diperlukan berapa nih? Misalkan di toko A perlu 2 wiraniaga baru gitu ya. Kemudian yang di toko B perlu 1 karena tempatnya kecil gitu. Yang di C misalkan itu besar jadi perlu 3 mengantisipasi nanti ledakan pengunjung, nah, misalkan seperti itu ya. Jadi tadi diperlukan berapa totalnya? 2 tambah 1, 3. Berarti 6. Diperlukan 6 wiraniaga baru nih untuk memperkenalkan produk baru. Nah, kemudian dispesifikasi. Perlunya itu yang membutuhkan skill seperti apa. Misalkan seperti itu ya. Memerlukan skill seperti apa atau mungkin looks-nya itu harus yang seperti apa. Bisa jadi itu ada kriteria tertentu. Looks-nya harus seperti ini. Kalau cowok dia harus tingginya minimal berapa. Misalkan seperti itu ya. Kemudian itu yang strategi ya dan struktur tadi. Nah, setelahnya apa? Setelahnya adalah manajemen itu membuka lowongan pekerjaan. Diperlukan 6 wiraniaga baru untuk toko A. Jadi cabang mana gitu ya. Yang B cabang mana, yang C cabang mana gitu. Direkrut, kemudian dipilih tentu sesuai dengan kriteria tadi. Yang tahap 1 gitu ya. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah tidak langsung si wiraniaga itu langsung diterjunkan. Tetapi apa? Tetapi tentu harus dilatih, di briefing dulu pagi-pagi tuh. Harus nanti seperti ini, nanti ketemu pelanggan, itu kita harus misalkan sapa dan senyum terlebih dahulu, gitu ya. Jangan mendekatinya mendadak, gitu ya. Jadi nanti pelanggannya kaget dan sebagainya. Jadi dilatih. Kemudian ditawarkannya seperti ini nanti, kamu tonjolkan misalkan keunggulan dari produk dibandingkan dengan yang lainnya, begitulah. Ya, itu dilatih wiraniaganya, tidak hanya didiamkan saja. Kemudian yang berikutnya apa? Tentu setelah namanya wiraniaga itu bekerja gitu ya, kemudian tentu diberikan kompensasi. Nah, kompensasinya ini macam-macam juga ya, tergantung metode penggajian yang dilakukan oleh manajemen tadi. Ada yang memang fix gitu ya, atau ya sebulan berapa gitu ya, atau ada juga yang berdasarkan kinerja, misalkan mencapai target atau enggak dan sebagainya. Yang penting adalah dia diberikan kompensasi yang sesuai gitu.
Yang berikutnya itu adalah mensupervisi. Nah, supervisi ini apa sih teman-teman? Jadi supervisi ini tahapan yang menurut saya lumayan krusial juga di dalam kita itu mengelola si tenaga penjualan gitu. Supervisi itu apa contohnya? Contohnya itu adalah si supervisornya itu mendorong, memotivasi para wiraniaganya gitu. Misalkan nih sudah 2 minggu jalan, gitu ya, 2 minggu jalan itu seperti apa kinerjanya? Apakah misalkan targetnya itu nanti target di akhir bulan itu mencukupi atau enggak? Kalau dirasa belum gitu ya, misalkan di tengah-tengah dirasa belum, nah itu harus didorong. Ayo para sales semuanya, itu nih kita masih jauh nih dari target. Kita perlu yang namanya lebih cerdik lagi kalau kerja. Kita lebih aktif lagi dalam menghampiri atau demonstrasi ke pelanggan dan sebagainya. Jadi supervisi ini didorong, disemangati, dimotivasi gitu. Dan yang terakhir adalah di akhir bulan misalkan gitu ya, di akhir periode itu dievaluasi wiraniaganya gitu. Jadi tidak hanya bekerja tanpa dinilai gitu ya, tetapi harus namanya dievaluasi kembali gitu. Misalkan sudah bagus ya kita ngomong sudah bagus, silakan dipertahankan, dikembangkan lagi gitu ya. Kemudian kalau ada mungkin yang masih perlu latihan, bimbingan dan sebagainya, ya tentu manajemen harus concern untuk membimbing wiraniaga tadi gitu. Jadi seperti itu ya dalam evaluasi, bukannya untuk menjatuhkan, tetapi lebih pada dibimbing atau dilatih kembali jika memang ditemukan adanya kesalahan ya atau error di lapangan gitu ya oleh tenaga penjualan. Nah, itu adalah 6 langkah utama pengelolaan tenaga penjualan oleh para middle management sampai top management. Nih ya. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? 6 ini. Belum, Bu. Belum, Bu. Jika tidak ada, kita lanjut terlebih dahulu. Oke. Yang selanjutnya apa yang penting di dalam penjualan personal? Tentu adalah tahapan dari si wiraniaga itu untuk menjual gitu ya. Pertama, itu yang dilakukan penjualan personal atau si wiraniaga itu adalah memilih dan menilai prospek. Gitu. Jadi dia harus melihat calon pelanggan, harus pintar menilai calon pelanggan potensial itu seperti apa. Tentu dia pengennya adalah ujung-ujungnya itu adalah deal gitu kan, deal pembelian. Jadi dia harus pintar menilai pelanggan yang nanti akan pelanggan yang lebih besar gitu ya, itu dalam membeli nantinya gitu. Yang kedua pra-pendekatan. Jadi ini belajar lebih dalam lagi tentang si pelanggannya. Gitu. Ini ada banyak cara. Bisa dia memang memiliki sudah memiliki panduannya gitu ya. Tapi bisa juga dia berinteraksi langsung juga dengan si pelanggannya tadi. Kemudian pendekatan ini pada saat dia itu tahapan sudah bertemu langsung dengan pelanggannya gitu ya. Di dalam pendekatan dia melakukan yang namanya presentasi dan demonstrasi. Tapi ini semua tergantung dari jenis produknya gitu ya. Kalau misalkan dia itu produknya produk jasa, ya dia memang bisanya hanya presentasi gitu ya. Mungkin dengan menghitung-hitung dia jasa asuransi gitu ya. Kurang lebih seperti ini gitu. Kalau yang demonstrasi ini lebih pada yang barangnya itu produk. Jadi memang perlu ada demonstrasi gitu ya. Banyak ya ini kita perhatikan di sekitar kita ya kalau yang demonstrasi ini. Biasanya mungkin pada saat ibu-ibu arisan gitu ya, ada demonstrasi penjualan panci gitu ya. Itu termasuk dalam penjualan personal ya. Demonstrasi yang langsung gitu ya. Itu termasuk dalam ini. Nah, itu juga tahapan yang keempat ya, presentasi dan demonstrasi. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya itu adalah mengatasi keberatan. Jadi kalau misalkan ini hal yang lumrah ya. Keberatan konsumen ini adalah hal yang lumrah. Misalkan pada saat tadi arisan gitu ya, kemudian ada ibu-ibu yang ngomong nih, wah tapi harganya mahal dan sebagainya. Nah, itu
tenaga penjualan itu harus tahu cara menghandle situasi tersebut gitu ya. Misalkan, oh ya walaupun mahal tetapi kami berikan diskon. Oh, tapi boleh misalkan pembeliannya atau pembayarannya itu boleh dicicil. Jadi dicicil gitu. Itu bisa seperti itu. Jadi lebih pada pendekatan ke persuasif ya ke orangnya ya, ke calon pembelinya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penutupan. Ya. Pada tahap penutupan itu sudah deal-dealannya. Jadi beli atau tidak. Ya, kalau misalkan jadi beli gitu ya, itu diperlukan adanya tindak lanjut, teman-teman. Nah, ini tindak lanjut ini maksudnya adalah ketika barang tersebut itu sudah terjual gitu ya, sudah jadi dijual, itu kemudian tidak hanya dilepas begitu saja gitu. Jadi ini juga termasuk cara membangun tadi ya, membangun hubungan pelanggan agar hubungannya itu baik gitu ya. Dengan cara apa? Ada tindak lanjut. Jadi ditanya, bagaimana barangnya, bagaimana misalkan tadi contoh pancinya tadi ya, pancinya. Bagaimana pancinya bisa digunakan tidak gitu ya. Bisa digunakan dengan baik tidak, puas atau tidak. Nah, itu ditindak lanjut. Kalau misalkan ada komplain juga di situ, nah itu harus dibantu pelanggannya. Nah, seperti itu. Jadi ini saling berkesinambungan ya. Jadi tidak selesai begitu aja, tetapi tetap langsung berkesinambungan gitu ya. Proses ini yang disebut dengan proses penjualan personal. Oke. Sebelum saya masuk ke promosi penjualan, mungkin apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke ya. Kalau belum, kita lanjut terlebih dahulu. Ini saya yakinkan Anda ini sangat menyenangkan ya dalam promosi penjualan gitu. Ini menurut saya ini adalah alat bauran promosi yang paling menyenangkan, yaitu di promosi penjualan. Pada dasarnya promosi penjualan ini adalah insentif jangka pendek. Jadi dia itu sebenarnya hanya sementara aja. Gitu ya. Yang dinamakan promosi penjualan yang sebenarnya seperti itu. Misalkan promosi yang ya, kalau kita ke mall gitu biasanya ada tulisannya off seasons gitu ya, sales off season. Jadi seperti dia itu diskon gitu ya, diskon besar-besaran untuk produk-produk gitu ya, untuk produk-produk yang musim lalu gitu. Karena ini sudah berganti musim gitu ya. Nah, itu biasanya apa? Itu untuk menghilangkan mempercepat gitu ya, mempercepat penjualan yang musim kemarin gitu sehingga bisa nyetok baru gitu ya. Nah, ini yang promosi penjualan. Contohnya itu misalkan off season sale gitu. Nah, sarananya ini macam-macamnya. Ini ada kurang lebih 11 contoh dari promosi penjualan yang biasanya kita lihat ya. Yang biasanya kita lihat di sekitaran kita. Yang pertama adalah yang dinamakan sampel produk. Nah, ini pasti teman-teman sudah sering ya sampel produk. Misalkan membeli suatu barang dapat sampel gratis. Sampelnya gratis itu ya. Sampel produk lainnya gitu. Misalkan beli sampo, misalkan dapat sampel sabun. Itu biasanya adalah produk-produk yang baru launching gitu ya, baru launching atau produk yang sudah ada. Gitu. Tapi biasanya lebih mini, ukurannya tuh lebih kecil gitu. Ini sampel produk. Kemudian selanjutnya ada kupon. Kupon ini biasanya kita temukan gitu ya, misalkan di majalah tertentu atau di yang lainnya gitu. Jadi kayak berupa seperti tiket bioskop gitu ya. Nah, nanti ada tulisannya. Jadi kayak kertas gitu ada tulisannya kupon. Kalau misalkan kita menukarkan kupon ini, misalkan dapat free apa gitu ya. Atau misalkan dapat diskon berapa persen, tambahan diskon berapa persen. Nah, itu disebut dengan kupon. Itu termasuk dalam promosi penjualan. Yang berikutnya ini yang paling sering ya di e-commerce. Misalkan kalian pakai e-commerce tertentu gitu, terserah apa, ada banyak sekali ya. Itu ada yang dinamakan cashback atau bahasa lama. Kalau bahasa kekiniannya cashback, tapi bahasa lamanya adalah rabat gitu ya. Nah, itu pengembalian tunai. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan harga khusus ya.
Harga khusus ini biasanya kalian beli itu nanti harganya berbeda kalau kalian belinya itu khusus kayak paket ya atau bundling sebutannya. Paket bundling. Kalau misalkan kalian beli yang paket bundling nanti harganya lebih murah daripada kalian beli sendiri-sendiri. Itu yang disebut dengan promo harga khusus gitu. Kemudian ada disebut dengan premi. Nah, premi di sini maksudnya adalah lebih pada, nah contohnya kayak gini. Contohnya misalnya kamu beli makanan, ya, kamu beli makanan, nah di dalamnya itu ada hadiah. Nah, itu disebut dengan premi. Banyak kan misalkan adik kalian beli sereal gitu. Nah, biasanya di sereal misalkan dikasih mainan kecil-kecilan gitu ya. Atau misalkan kayak ada gambar-gambarnya gitu ya, ada di belakang kardusnya itu ada yang bisa digambar atau bisa untuk mainan. Nah, itu disebut dengan premi. Dan itu termasuk alat promo ya. Alat promosi. Kemudian yang berikutnya adalah barang khusus iklan. Ini yang biasanya ibu-ibu cari ya. Misalkan beli deterjen gratis payung. Gitu. Nanti di payungnya ada tertera tuh mereknya. Itu dinamakan barang khusus iklan ya. Jadi beda dengan premi ya, beda dengan premi. Yang premi ini juga biasanya mainannya itu mengacu pada tokoh-tokoh atau figur-figur yang terkenal gitu ya. Jadi dia membayar lisensi atau bekerja sama lisensi dengan para tokoh-tokoh animasi yang terkenal. Gitu. Ini yang premi. Kalau barang khusus kan tidak. Barang khusus kan misalkan tadi ya beli deterjen dapat payung atau beli susu dapat gelas. Nah, gelasnya tapi ada namanya, gitu ya, nama mereknya. Itu yang barang khusus iklan. Nah, selanjutnya ada lagi nih penghargaan dukungan. Ini semua menyenangkan ya. Penghargaan dukungan. Kalau penghargaan dukungan ini seperti ini. Kalau misalkan kalian jadi member suatu toko gitu, atau member suatu merek gitu ya. Nah, kemudian pada saat kalian bayar, nah itu nanti ada poin tambahan. Gitu. Jadi pas kalian di kasir gitu ya, itu nanti ada poinnya. Jadi bukan berupa langsung cashback tunai gitu tidak, tapi kayak lebih ke program program membership gitu ya, program membership untuk misalkan nanti tukar poin di suatu ketika poinnya sudah dirasa cukup, nanti bisa juga akhirnya untuk potongan penjualan, potongan pembelian tadi. Ini yang penghargaan dukungan, tapi dia berupa membership tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah pajangan dan demonstrasi di titik pembelian. Nah, ini lebih pada nanti kalau ada biasanya ya kalau misalkan makanan gitu ya, nanti ada tuh tenaga penjualan yang masak-masak di situ, ya kan. Kemudian kalian diminta cicip, mau nggak nyicip gitu. Misalkan juga susu, ada susu rasa baru gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan pajangan dan demonstrasi di titik pembelian. Seperti itu. Itu juga termasuk sarana promosi. Kemudian ini jadi satu semuanya ya, kontes, undian dan permainan ini jadi satu. Bedanya kalau kontes itu nanti kita berikan masukan bagi mereka. Oh, nanti setelah kita cicip gitu ya, diberikan feedback. Oh, rasanya enak, apa misalkan kurang pedas, gitu-gitu. Nanti bisa berlanjut ke undian, ya undian biasanya kita di bowl gitu ya, kita pilih dapat apa gitu, atau pakai game permainan. Nah, misalkan pakai yang dart gitu ya, nah nanti kita membidik gitu ya, nanti dapat yang apa. Nah, bisa juga seperti itu, yang penting bentuknya games. Games ini juga bentuknya macam-macam. Dan ini semua masuk ke dalam sarana promosi. Seperti itu ya. Oke, ini sumbernya saya ambil dari Philip Kotler dan Gary Armstrong yang biasanya ya tahun 2017. Oke, mungkin di sini apakah ada yang ditanyakan? Ini tentang penjualan personal dan yang namanya promosi. Oke, silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jangan lupa yang minggu depan tolong dibaca ya. Yang minggu depan kita akan belajar yang namanya pemasaran langsung dan pemasaran online. Ya, itu yang minggu depan. Jadi ini juga menarik juga untuk minggu depan kita pelajari itu karena
digital marketing ini juga sedang naik daun ya, apalagi terlebih karena pandemi ini. Jadi orang-orang rely on apa? Rely on pemasaran digital, pemasaran online. Seperti itu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Untuk barang yang selanjutnya akan dipromosikan, apakah harus barang yang masih memiliki stok lebih gitu, Bu, di gudang? Dan dia mungkin peminatnya kurang, jadi harus barang itu yang dipromosikan, Bu, yang diberikan diskon misalnya seperti itu, Bu. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Mbak Ferry, pertanyaannya sangat baik. Jadi yang biasanya memang dinamakan barang-barang promosi gitu ya, itu pertama itu adalah barang baru gitu ya, barang baru di mana konsumen itu belum pernah melihat, belum pernah mencicipi, jadi memang perlu yang namanya tadi alat promosi. Kedua, bisa juga memang tujuannya produknya adalah untuk menghabiskan stok persediaan gitu, bisa juga seperti itu. Ya, jadi ada dua hal itu. Jadi antara produk baru atau memang produk lama yang memang perusahaan itu perlu habiskan sehingga dia bisa nyetok baru lagi. Seperti itu, Mbak Ferry. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih atas partisipasinya semuanya ya, teman-teman semua. Kita berjumpa lagi minggu depan. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu. Salam.